warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya sayangi, saya hormati, dan saya cintai, maka tema kita pada kuliah dan KL atau labor ini di secara online ini adalah bagaimana memanfaatkan parameter mekanika tanah atau fisika tanah untuk menghitung erosi tanah di lahan pertanian dalam skala daerah aliran sungai yang lebih luas, ataupun juga dengan skala beberapa meter, semeter kali semeter, 2 meter ke 2 meter juga, yang nanti manfaatnya apa? Bisa data ini digunakan untuk merencanakan konservasi tanah dan air, juga dalam skala das atau hanya dalam skala lahan yang hanya luasnya 0,33 hektar. Ini adalah pengantar dari Bapak untuk kamu. Ini adalah karya yang pernah Bapak buat dulu. Ini masih Bapak dulu awalnya meneliti ini, membantu orang S3 di UNAN dan di Jepang. Ini tahun berapa nih? Kalau 2003 masih kuliah Bapak, tapi nama Bapak sudah mulai ada di jurnal internasional. Karena Pak ikut bekerja macam mereka, Bapak pandai bisa Inggris seperti ini. Ini bisa kamu tengok nanti di Google aja ketemu itu. Nggak susah-susah. Ini tulisan pertama tahun 2003 masih kuliah Pak. Sudah ada nama Pak di dunia maya. Ini tahun 2003 ada 2 itu. Karena kalau luar negeri itu tamat S3 itu dulu tahun 2003 syaratnya 2 publikasi internasional. Bapak masih belum tamat ini, masih S1 juga itu bidangnya. Tapi intinya apa? Bapak itu ya sifatnya menikmati ilmu pengetahuan. Kekasihku adalah ilmu pengetahuan. Karena memang wajah Bapak itu dulu tidak memungkinkan untuk merebut hati cewek-cewek yang cantik. Ini tidak laku di pasaran. Makanya inilah menjadi kekasihku. Tapi untungnya ada sampai sekarang. Masih terasa beruntungnya. Ini karya Pak waktu 2019 ini ya. Ini karya ini, inilah dasar Pak kita menjadi S3 dulu, 2 publikasi tentang karakteristik erosi di Dasumani ya. Kemudian data erosi itu didapat, maka bisa dibuat rekomendasi tata guna lahan baru atau juga konservasi tanah dan airnya. Sehingga dia erosinya dari 59 turun sampai 86% menjadi 7 ton per tahun. Tetapi erosi memang turun dengan model simulasi konservasi seperti dalam batu ini, cuma pendapatan petani juga secara income juga menurut 28%. Ini adalah bagaimana nanti tema kita ini kamu dikasih dalam bentuk bahasa kampung Bapak ini. Jadi seolah-olah kamu itu kembali kepercayaan dirimu. Tema kita tulisan berbahasa Inggris, tapi penyajian dalam bahasa Indonesia. Dulu ini Bapak kuliah S3 itu Pak sajikan di depan orang yang berwarna kulit hitam, kulit putih, dan kulit berwarna lainnya, Afrika, dari Indonesia, dari Jepang, Asia, dan segala macamnya. Berbeda-beda, tapi untuk mencari kesatuan. Jadi judulnya, kalau saya kamu judulnya ini tentang bagaimana kita mengkarakterisasi faktor-faktor erosi itu di sekeliling wilayah daerah aliran sungai Sumani. Di mana daerah ini berada di Sumatera Barat, Indonesia, di Solo dan Kabupaten Solo. Karena mengapa daerah ini dipilih? Karena daerah ini merupakan salah satu pemasok air bagi Danau Singkarak. Danau Singkarak ini arti pentingnya bagi Sumatera Barat dan Riau, yaitu pensuplai dari listrik. Gonta-gantinya tinggi air di Danau Singkarak ini tergantung dari suplai dari Dasumani. Gonta-ganti airnya
tinggi rendahnya akan terjadi pemutusan listrik ini. Kadang-kadang sekarang enggak sering diputus, dulu sering diputus. Pada mati berakibat nanti apa? Listrik di rumah itu elektroniknya akan banyak yang rusak juga. Kenapa begitu? Karena pasokan airnya berkurang. Kenapa? Karena telah terjadi degradasi dan kerusakan lahan di Das Sumani. Lalu ini mengapa? Ini dasar ilmiah orang ilmiah. Mengapa kok dilakukan penelitian atau pengamatan atau riset di Das Sumani itu? Apa yang berada belakangnya? Nah, kita menjawab mengapanya karena di Indonesia itu, terutama khusus lokasi di Pulau Jawa, telah diamati oleh Bank Dunia pada tahun 94 itu, lahan-lahan di sana rata-ratanya mempunyai erosi 6-12 ton per hektar per tahun. Lalu diamati Bank Dunia ini, mengapa kok pertanian ini produksinya kok cenderung menurun setiap tahun. Diamatilah dari itu. Dihitunglah berapa kerugian ekonomi dari lahan pertanian ini. Oh, ternyata 350 sampai 406 juta US dollar. Kalau kita uang sekarang kita 5 triliun lah, 14. 5 triliun. 14 ya, 15 triliun. Kamu itu sendiri kalau betul nanti kita bapaknya. Itu pun disebabkan kenapa? Kehilangan produksi dari tanaman. Dan yang kedua ada terjadinya pendangkalan pada sarana prasarana irigasi. Begitu besar kerugian timbul oleh erosi. Lalu ya Indonesia ini sebagai negara agraris, kita pergi pada daerah lebih kecil, maka dipilihlah lokasi itu di Jawa. Ternyata penelitian di luar Jawa belum banyak. Kita bawa ini ke Das Sumani yang berada di Sumatera Barat, Solo dan Kabupaten Solo. Mengapa kita pilih daerah ini? Kan mengapa kok ini dipilih? Lalu ilmiah itu ada kata mengapa. Jadi setiap kamu membuat pendahuluan latar belakang itu ada tanya pada diri sendiri mengapa. Mengapa kok dipilih Sumani? Karena alasannya yang pertama, daerah di Das Sumani ini itu banyak petani bertanam, terlihat di lapangan itu di daerah-daerah yang berlereng curam. Dengan alasan karena hentakan ekonomi, atau karena pertama jumlah penduduk, atau karena memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang pasti tidak ada alasan mereka petani ini bertanam di lereng yang curam itu karena mau beristri dua atau berpoligami atau berpoliandri. Ada itu alasan. Kedua, ternyata Sumatera Barat itu dari sana itu hujan hampir tiap hari hujannya. Berarti hujannya tinggi. Kalau hujan tinggi itu banyak kaitannya dengan erosi. Hujannya berapa? Lebih dari 2000 mm per tahun. Tinggi. Kemudian apa lagi? Oh, kita lihat topografinya itu di sana kita berbukit-bukit, bergunung, tidak ada sedikit datang. Tapi pertanian sangat banyak. Artinya apa? Artinya ini besar peluang terjadi erosi. Kemudian ditengok lagi dulunya hutan masih banyak. Sekarang hutan itu sudah seperti copak camping dia, seperti baju copak camping. Ada hutan, ada lahan, ada hutan. Jadi banyak penebang hutan secara ilegal. Karena itulah kita perlu hutan berkurang, berarti daerah konservasi pasti berkurang ini, tangkapan ini pasti berkurang ini, pasti banyak erosi. Tapi itu baru dugaan. Apa bahayanya nanti kalau terjadi seperti itu dibiarkan? Ternyata fakta di lapang itu ternyata tidak ada yang meneliti dulu erosi di sana itu ternyata 49 ton per hektar per tahun, telah melebihi erosi toleransi yang diperbolehkan. Berapa 14 ton per tahun? Berarti memang sudah perlu dilakukan
penataan ulang tata lahan itu diberikan konservasi, apa akibatnya apabila erosi yang tinggi ini membahayakan nanti apabila dibiarkan? Pertama ada terjadi penurunan dari produktivitas kesuburan tanah. Tanah subur, rakyat makmur. Tanah tidak subur, rakyat miskin, menderita. Kenapa? Karena tanaman tidak berproduksi, tentu pendapatan petani rendah, dan anak-anak tidak bisa sekolah. Lalu bagaimana dengan sarana irigasi? Air ketersediaannya akan berkurang. Kenapa bisa berkurang? Erosi tinggi, air yang berkurang. Karena terjadi penumpukan sedimen itu nanti di saluran irigasi dan di bendungan-bendungan sehingga bendungan itu mendangkal. Kalau mendangkal tentu ini airnya akan berkurang. Kemudian tanah tidak ada penutupnya, musim kering menguap semuanya, maka kadar tanah akan berkurang. Tanaman tidak bisa hidup baik apabila airnya kurang. Bagaimana solusinya? Apa solusi? Maka dibuatlah rekomendasi penggunaan lahan yang baru. Bagaimana cara membuat rekomendasi lahan baru ini? Kita gunakanlah alat yang tadi, USL model untuk menghitung erosi, digabungkan dengan survey tool agar lebih mudah pekerjaannya, karena sekarang mahasiswa itu adalah cintanya komunikasi dan informasi.